Halo teman-teman, selamat datang di channelnya saya ya, membahas tentang basket yang gak hidup sehat. Dan karena ini channel baru, saya hanya masih berkutat di sepatu. Dan kali ini saya mau membahas tentang sepatu Kyrie. Kenapa saya tiba-tiba pengen bahas sepatu Kyrie? Sebenarnya nggak tiba-tiba juga ya, Eh, karena saya eh, mungkin dalam berapa ya, sebulan terakhir ini rotasi saya cukup banyak menggunakan KRI 8. Dan saya juga ada main ini, cuman ini udah agak jarang saya pakai. Saya ada pakai ini, dan karena itu saya pengen membahas di YouTube ini, channel ini, tentang sepatu KRI buat teman-teman yang mungkin tahu ya, KRI ini adalah sepatu boleh dibilang sejuta umat karena penjualannya mungkin termasuk banyak dan banyak yang pakai dan serinya cukup banyak. Padahal KRI ini belum selama itu di NBA dengan punya signature shoes ya, dibanding dengan KD, Jordan dan lain-lain. Dan oke lah, termasuk menengah karena dia sudah sekarang udah menanjak lumayan banyak ya. Dan kita bisa lihat di review saya yang lain, yang sebelumnya saya sudah mereview masing-masing ini. Dan mungkin sekarang karena saya lebih sering pakai dan lagi sering main, jadi saya bisa cerita lah. Semoga cerita ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sedang mencari sepatu atau sekedar pengen menambah pengetahuan. Oke, apa yang saya mau bahas sederhana, ini adalah keluarganya Kyrie. Dan sepatu apa sih yang terbaik dalam seri Kyrie? Mungkin saya akan bilang adalah Kyrie 8. Saya belum coba banyak, artinya saya tidak mengikuti dari Kyrie 1, 2, 3, itu saya nggak punya. Saya Kyrie 4, itu enak. Seenak apa? Mungkin saya nggak bisa deskripsikan karena sepatunya udah nggak ada ya. Saya belinya yang warna merah ya. Terus Kyrie 5 saya juga nggak ada, tapi saya sempet coba. Waktu itu saya mau beli, tapi saya merasa kurang confidence buat beli, akhirnya saya nggak beli. Dan saya belum seperti hari ini ya, maksudnya mencoba banyak sepatu. Jadi benar-benar kayak beli satu udah pakai aja gitu loh. Dan kebetulan waktu itu pakai Kyrie 4 dan cukup puas. Dan nggak nyari lagi yang lain. Kyrie 6 saya sempat beli berbarengan dengan Kyrie 7 ya, kurang lebih mirip-mirip waktunya. Dengan Kyrie Low 4 juga mirip-mirip waktunya, tidak terlalu jauh. Dan terakhir adalah Kyrie 8 yang pertama kali saya melihat sepatu ini dan saya tidak tertarik. Dan saya langsung bilang, saya udah puas dengan Kyrie 7, saya nggak mau lagi dengan Kyrie 8. Namun setelah saya melihat review-review luar, review-review yang dalam, akhirnya saya tertarik untuk mencoba. Ketika saya coba, langsung saya bilang, wah ini enak banget ya. Jadi ini yang kita mau coba bahas ya. Oke, kita coba melihat dan membedah apa yang membuat Kyrie 8 ini menarik. Saya baru main semalam dan kalau sepatu enak ya otomatis kita lebih perform ya ketika main ya. Kita coba lihat dari tractionnya. Coba lihat tractionnya ya. Lumayan lah ya mengangkat debu. Ini nama tractionnya apa ya? 360 derajat komputer traction lah, itu yang saya denger ya. Tapi saya pribadi sih saya nggak tahu. Ini agresif lah ya, agresif traction ya. Cuman ini udah mulai ada kotorannya. Ya, dan saya tidak ada masalah ya. Sekali lagi yang teman-teman bisa lihat bahwa traction ini cukup agresif. Jadi apapun hasil ini menurut saya di atas rata-rata. Ya, bukan traction yang jelek. Saya tidak pernah sedikit pun tergelincir atau bergerak ya kan sampai sadar ya. Tapi kalau yang kecil dikit nggak sadar ya, mungkin ada, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya sangat benar-benar saya demen adalah cushionnya. Ini adalah air zoom di belakang ya, dan zoom strobe. Dan ini enak sekali di sininya ini zoom strobe. Saya ini kayak apa ya, kayak KD 14 ya. Jadi ini enak sekali. Jadi
Saya merasa kemarin main pun puas banget, happy banget. Chord feel-nya rendah banget. Saya nggak tahu gimana cara bikinnya ya. Saya merasa nih chord feel-nya rendah banget, dapet banget, traction nggak ada masalah, cushion-nya enak. Saya nggak perlu ikat sampai super kenceng ya, karena ini empuk banget ya foamnya ya, dan nyaman aja gitu loh, nggak ada rasa sakit yang berlebihan ya, tapi tetap ada sedikit buat saya, tapi nggak jadi masalah. Saya bahkan nggak terlalu notice, jadi ini sangat nyaman sekali ya. Jadi ini adalah KRI 8 menurut saya yang the best. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang mencari sepatu ya, saya bisa menyarankan ini. Dan ini waktu saya bikin top 5 list, ini masuk yang saya lupa ya, saya sendiri aja lupa. Ini kalau misalnya yang kedua ya, yang kedua satu Air Jordan, kedua ini, ketiga KRI 8 ya. Habis itu Puma pakai di, saya lupa ya, kurang lebih seperti itu. Tapi setelah saya pakai ini, meskipun saya tahu secara harga, teknologi, material di bawah Air Jordan, tapi saya cukup seneng gitu loh pakai ini ya. Jadi ini salah satu yang menjadi rotasi sepatu saya sekarang ini. Oke. Nah, terus ini sekarang jadi anak bawang nih. Agak jarang dipakai. Ya, tapi ini cukup enak sih. Cuman saya nggak tahu kapan pakainya lagi. Ya. Karena saya udah lama nggak pakai, saya nggak tahu gimana ceritainnya, tapi seingat saya ya ini sebenarnya 9-10 lah ya, kalau kita kasih angka, atau 11-12 atau 8-9 ya, you name it lah ya kan, silakan kasih namanya berapa ya. Tapi secara desain menurut saya ini tetap juga menarik ya. Ini Zoom Turbo ya, dia nggak ada strobel ya, belum. Jadi dia cuman Air Zoom Turbo aja ya. Dia juga pakai di dalam ya. Oke, ini juga sama ya, Air Zoom. Cuman kayaknya dia ada tambahan apa waktu itu ya. Saya lupa apa ya namanya ya. Yang teknologi, Kuslon ya, Kuslon. Nah, ini chord feel-nya lebih rendah lagi. Nah, ini karena saya masih sesekali pakai, cuman karena cushionnya boleh dibilang sangat minim sekali, saya agak sedikit sakit kalau saya pakai agak sedikit lama ya. Saya agak lumayan capek. Jadi saya masih pakai ini ketika saya olahraga non basket, jadi lebih ke nge-gym, lari ya. Ini menurut saya enak ya, ini sepatu enak sekali buat lari. Nah, untuk yang playmaker, memang point guard playmaker ini paling enak sih ya. Kalau dia nggak terlalu gimana, ini enak banget. Itu aja kali ya yang buat membahas line up KRI. So buat teman-teman yang sekarang nyari dengan budget terbatas dan mungkin agak main forward, ya mungkin bisa pilih ini. Tapi mau pilih ini juga nggak masalah. Begitu sebaliknya, point guard mau pilih ini, tapi kalau pilih ini juga nggak masalah ya, karena dua-dua ini sekarang menurut saya harganya cukup banyak diskon ya. Bahkan ada yang jual di bawah 1 juta sekarang ya. Mungkin ini ada, ini mungkin pas-pasan lah, saya nggak tahu ada apa nggak, tapi plus minus dua-duanya ada. Kalau ini kan masih harga premium ya, masih di atas 1 juta, bahkan 1,5 sekarang ya pasaran harganya, bahkan ada yang lebih untuk colorway baru. Oke, saya udah lama nggak nimbang ya, jadi saya pengen sedikit nimbang buat teman-teman ya, biar makin diingatkan kembali. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Kelihatan 442 ya. Ini 447 ya. Jadi nggak beda jauh lah ya. Nggak beda jauh. Jadi tapi rasanya itu
tetap luar biasa ya menurut saya ya. Desain, rasa saya cukup puas banget, makanya saya mau bahas ini ya. Secara traction dua-duanya bahkan ketiga-tiganya sama ya. Ya. Oke. Ya, mirip lah ya. Kelihatan ya. Apa sih ini 360, apalagi ini sama carry low sama carry 7 itu sama sekali tidak ada perbedaan. Nah ini agak sedikit perbedaan sedikit ya, kita bisa lihat ini lebih rapat ya, lebih agresif mungkin. Cuman sayangnya dia di sini kelihatan agak kosong, kalau di sini masih ngisi ya, agak kosong. Terus ya sini agak lebih rapat. So far sih saya tidak ada masalah ya. Saya cuma pernah merasain ini sempat tergelincir di lapangan yang agak lembab habis hujan. Dia agak licin dikit. Nah ini aja. Ya sisanya harusnya ini soalnya saya berarti sama kan. Kalau ini saya belum pernah agak sedikit hujan juga lembab, tapi saya nggak sampai ngerasain ada tergelincir di sini. Padahal kalau kita lihat di review internasional ada yang bilang ini tractionnya lebih rendah dibanding ini dan perlu banyak break in. Tapi saya udah pakai lumayan banyak ya, ya lumayan lah ya, nggak banyak banget enggak ya kan, karena juga baru beli, tapi ya nggak ada masalah sih. Keren nggak nih tractionnya? Nggak tahu ya, saya jadi seneng sekali. Oke, berikutnya yang saya seneng adalah sekarang ini tuh carry 8 menurut saya lebih wide ya. Ya kita bisa lihat di sini. Tuh, sama-sama US 12, tapi dia nggak sepanjang carry 7. Terus kita lihat lebarnya. Ya, mungkin ini agak kurang cocok untuk dibandingin ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya merasa lebarnya lebih lebar perasaan doang ya. Atau beneran, tapi saya merasa ini lebih lebar. Ya, ini lebih narrow, ini lebih pendek dikit sama lebih lebar dikit. Yang which is mungkin buat kaki Asia, saya termasuk wide, saya enak sekali pakai ini. Kalau ini tuh merasa kayak lebih panjang. Jadi kalau saya pakai US 11 jadinya sempit sekali. Kalau ini saya pakai US 11 sempat bisa masuk, cuma memang nggak nyaman. 11,5 lah, kaki saya tuh cocoknya 11,5. Cuman karena nggak ada 11,5, 12 ini nggak terlalu beda jauh ya. Mungkin karena dia mid top, tapi kalau ini berasa banget nih. Ini sama ini berasa banget panjangnya, apalagi ini low cut, jadi berasa lebih longgar lagi karena nggak dapat supportnya ya di bagian heel ya, di bagian mata kaki sana. Oke, terus saya pakai ini steady banget ya. Saya pakai Jordan enak, tapi karena court feel-nya agak sedikit lebih tinggi dan dia narrow banget sama seperti KRI 7, jadi kadang-kadang masih bisa begini gitu loh. Apa ya, masih bisa nah ini kan tuh lihat. Nah, kita lihat ya. Tuh susah tuh. Dia tetap berusaha untuk balik lagi. Ya, jadi baliknya masih perlawanan cukup tinggi gitu loh. Tuh. Perlawanan cukup tinggi. Ya, mungkin kari rata-rata cukup bawahnya cukup lebar ya. Saya nggak bicara hanya kari 8 aja, tapi rata-rata kari memang agak cukup lebar. Yang mungkin harusnya kan ini lebih agak rounded ya. Cuman ini nggak se-rounded itu. Tapi ya oke lah. Nah, tapi kalau Jordan dia karena mungkin dia panjang dan narrow, kaki saya lebih sering agak sedikit ke kiri atau ke kanannya itu lebih sering gitu. Apalagi kan dia enteng gitu. Oke, saya rasa sekian buat perbandingan sesama sepatu Kyrie ya. Spesial video ini setelah saya udah pakai cukup banyak di sepatu Kyrie 8 ini. Saya tidak menamai performance review ya, karena saya nggak qualified banget lah mau bicara benar performance.
Tapi saya mau membandingkan aja antara sepatu carry yang saya punya dari cushion, traction, terus material enggak lah ya, kita bisa nonton di material, support ya, dan permainan lah, lebih ke memainnya enak apa enggak. Menurut saya ini enak banget ya. Saya sekarang tuh Air Jordan ini KD, bahkan Kari 8 sama Puma saya udah agak kendorin. Nggak tahu, saya lagi seneng mid top aja sekarang. Merasa kayak lagi dapat support aja gitu loh. Kalau yang Kyrie Low, Stephen Curry 8 ya, Curry Flow 8, Puma saya agak mulai rotasinya agak jarang karena lebih banyak pakai itu. Dan sekarang saya sempat main pakai PG4 ya, PG4 mungkin teman-teman yang tahu karena cushionnya itu empuk sekali, tapi memang secara overall itu bukan sepatu yang enak banget buat main basket karena ya nggak tahu, saya dapat ini aja, core feel-nya tertinggi, terus traction-nya juga ya nggak dibilang licin ya, tapi maksudnya masih berasa nggak ngegrip banget gitu. Itu aja sih. Sama ya kalau itu buat gaya-gayaan oke lah ya, jujur ya kalau saya bilang. Tapi kalau mau buat main secara performance, kemarin kan saya sempat pick up gains ya. Jadi saya pakai ini tuh seneng sih, performance-nya not bad buat saya. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, tinggal subscribe dan like. Semoga ada video berikut yang kalian bisa tunggu dan berguna dan bermanfaat buat kita semua. Dah.